Hai, Assalamualaikum. Selamat datang di Nawasena Channel. Hari ini saya akan melanjutkan membacakan novel yang berjudul Terpaksa Menikahi Pet Boy bab 59. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Selamat menikmati. Shannon membeli beberapa alat tes kehamilan. Tujuannya adalah karena dia ingin benar-benar yakin. Mungkin dengan melakukan 3 tes, 3 kali tes, dan hasilnya sama. Maka ia yakin dengan jawaban atas keraguannya selama ini. Sudah hampir seminggu dia mengalami mual, muntah, pening, kunang-kunang, dan hanya dianggap sebagai gejala masuk angin dan anemia. Tapi setelah melihat kalender dan mengingat jadwal tamu bulanannya, barulah Shanum terpikir kalau mungkin saja dirinya memang hamil. Dan bagaimana hasilnya? Dengan 3 merek textpack berbeda, hasilnya sama. 2 garis merah. Shanum tertegun, menjajarkan ketiga textpack itu di atas meja, dan ada rasa tak percaya, rasa takjub, dan rasa-rasa yang lainnya. Apa ini artinya? Gumam Shanum lalu mengelus perutnya yang masih rata itu. Apa benar aku hamil? Apa benar di dalam sini ada dedek bayinya? Shanum terus bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Jantungnya berdegup sangat kencang. Terbayang hal-hal indah yang akan terjadi nanti jika benar memang dia hamil. Ya Allah, apa benar aku hamil? Duh, gimana ya reaksi Bang Zah? Apa aku langsung kasih tahu dia sekarang? Shanum bicara sendirian dan perasaannya sungguh tak menentu. Shanum hendak mengabarkan hasil tes itu, tapi tiba-tiba ia berhenti. Bang Zah kan ulang tahun 2 hari lagi. Apa aku jadikan ini sebagai kado aja ya? Pikir Shanum. Shanum merasa gagasannya barusan akan menjadi gagasan yang brilian. Shanum tak tahu barang mahal apa yang bisa ia belikan untuk Zahran sebagai kado. Dan Shanum pikir textpack dengan 2 garis merah akan menjadi kado yang berbeda. Kado yang istimewa. Zah. Ibu Mona memberontak. Dia datang ke kantor hari ini dan langsung masuk ke ruangan Pak Ilham. Pasti dia sedang membujuk Pak Ilham untuk diterima kembali di perusahaan. Kabarkan Teja. Selain menjadi asisten, Teja juga kadang-kadang menjadi cepunya Zahran. Teja selalu memberikan berbagai macam informasi penting, baik untuk urusan pekerjaan ataupun urusan pribadi Ilham Prayoga. Dan Zahran merasa sangat terbantu dengan itu. Biarkan saja, Papa nggak akan mungkin terima dia lagi untuk bekerja di sini, saut Zahran dengan yakin. Tapi mereka masih berhubungan, Zah. Ya, saya tahu, tapi Papa akan segera mengakhiri hubungan gila itu. Zahran begitu yakin, seperti memiliki alat bukti dan senjata untuk menyingkirkan Mona dari hidup papanya. Apa kamu mengetahui soal Mona? Masih samar, tapi saya akan segera mencari tahu kebenarannya. Kabarnya dia sudah menikah siri sama seorang aktor. Tapi masih selentingan isu sih. Saya harap isu itu adalah fakta. Ada lagi kasus besar yang akan mengungkap sisi gelap Ibu Mona di mata Pak Ilham, Zah. Oh ya? Apa itu? Soal hubungan rahasianya dengan pejabat negara yang saat ini sedang diburu polisi karena kasus korupsi. Mega korupsi malah, ungkap Teja. Zahran tergugah. Sebenarnya Zahran hanya mendengar kalau Mona sedang menjalin hubungan serius dengan seorang aktor. Dan sekarang, Teja bahkan menambahkan sebuah informasi penting. Serius, Pak? Tanya Zahran dengan antusias. Ini baru dugaan. Andai nanti koruptor itu terciduk, Bu Mona juga pasti akan ikut terseret pada kasus mega korupsi itu. Zahran terlihat begitu senang. Akhirnya petualangan Mona sebagai penjajah birahi dan cinta palsu akan segera berakhir. Sejak awal pun Zahran sudah tak suka dengan sosok Mona.
Ditambah lagi, Mona menjadi dalang utama dari hancurnya kehidupan rumah tangga orang tuanya. Tolong kawal kasusnya, Pak. Saya harap si Mona lepas dan mencari alibi. Papa harus tahu ini semua. Oke, Zah. Zahran harap tanpa dia berusaha mencoba membuka mata dan hati papanya akan lebih dulu sadar dengan perangai Mona yang sebenarnya. Tapi tentunya Zah tak akan tinggal diam saja. Dia akan terus menjaga perusahaannya dan tak lupa, Zahran juga akan mulai menjaga papanya dari jeratan wanita penggoda seperti Mona. Tanpa Zahran sadari, kalau sedikit banyak dia mulai peduli pada sang papa. Benar saja, saat ini Mona sedang ada di ruangan Ilham, padahal dia sudah resmi dipecat dari manajemen perusahaan beberapa hari yang lalu. Sayang, jangan dulu Mona, aku sedang banyak pekerjaan. Jangan merengek sekarang, kata Ilham yang fokus pada layar laptopnya daripada pada Mona yang sedang bersikap manja untuk menarik simpati Ilham. Bagaimana dengan nasibku sayang? Kalau boleh jujur, penilaianku kepada kamu dan kepada Zah setelah beberapa minggu bekerja, aku merasa perkembangan Zah jauh lebih baik daripada kamu, Mona. Aku menilainya secara objektif. Jadi aku rasa kamu memang gak usah kerja lagi di sini. Lagi pula aku tetap memenuhi semua kebutuhanmu kan? Mona semakin manyun, cemberut mendengar kata-kata Ilham. Dia dibandingkan dengan Zahran dalam hal pekerjaan dan dia tak lebih baik dari Zahran. Mona, aku tak ingin kehilangan jejak Zahran lagi. Sudah cukup aku kehilangan waktu-waktu emas bersamanya. Aku mau mulai belajar jadi papa yang baik untuk dia. Dan dia membencimu. Oleh sebab itu, aku mohon jangan kacaukan hubungan kami ya. Ilham bicara panjang lebar lagi. Aku gak ada niatan kayak gitu kok. Kok kamu malah nuduh aku? Ya mengacaukan hubungan di antara kalian. Bantah Mona sewot. Itu terjadi tidak secara langsung. Intinya, karena Zahran tak suka denganmu, oleh sebab itu, dia menjaga jaraknya denganku. Ini juga yang terjadi di dalam situasi kantor. Aku menyetujui pemecatan itu karena aku harus mulai mendengarkan saran dan keinginan putraku sendiri. Tegas Ilham. Mona tambah kesal. Dia merasa mulai tak diperhatikan lagi oleh Ilham karena Zahran. Zahran sudah pulang kepada Ilham sebagai seorang anak dan itu artinya ruang perhatian Ilham kepada Mona mulai menyempit. Kamu nyebelin banget, Mas. Aku marah. Jangan harap aku akan melayani kamu lagi sebelum kamu minta maaf sama aku. Mona merajuk. Dia beranjak begitu saja dengan sebuah ancaman klasik. Mona pikir Ilham akan kelabakan saat kehilangan layanan seks darinya. Tapi kali ini, Ilham menanggapi sikap merajuk Mona dengan santai. Untuk saat ini aku akan mulai mendengarkan Zah. Mona, I'm so sorry. Ucap Ilham pelan saat Mona pergi dari ruangannya. Sejenak Ilham merenung dan dia rasa sikapnya itu sudah benar. Walau Ilham belum bisa menerima sosok Shanum 100%, tapi setidaknya sekarang Ilham sudah mulai mendengarkan Zahran. Shanum benar-benar merahasiakan hasil tesnya. Shanum menyimpan kabar 2 garis biru itu rapat-rapat dari Zahran. Saat Zahran pulang, Shanum bersikap seperti biasa. Hati Shanum sebenarnya sedang bereuforia. Dia tak tahan ingin membaginya dengan Zahran, tapi dia benar-benar ingin menjadikan kabar kehamilan itu sebagai kado. Selesai makan malam bersama, Shanum membereskan meja makan, memisahkan piring kotor ke wastafel, lalu membersihkan meja makan dengan kain lap. Dia begitu rajin. Gejala morning sickness tak jadi hambatan untuknya. Tapi di ruang utama ada sepasang mata yang terus mengamati dengan penuh rasa kagum. Ada tatapan nafsu juga, seperti seorang serigala yang mengawasi mangsa untuk diburu.
Zahran senang memandangi istrinya sedang sibuk dan dia jadi ingin. "Shenum," panggil Zahran. "Iya bang, kenapa? Mau kopi?" tanya Shenum menyahut dan agak berseru. "Sini deh," pinta Zahran. Shenum si penurut langsung saja meninggalkan pekerjaannya di dapur dan menghampiri suaminya. "Kenapa bang? Apa bang butuh sesuatu?" tanya Shenum begitu sampai di hadapan Zahran yang duduk santai bersandar di sofa. "Ya, abang butuh kamu." Zahran menarik tangan Shenum setelah memaksa sampai Shenum mendarat terduduk di pangkuan Zahran. Seperti biasa, dia sangat kaget dengan tindakan nakal Zahran itu. "Udah dulu beres-beresnya ya." Zahran mengekang dan langsung melancarkan sebuah lumatan liar di bibir istrinya. Sudah 1 minggu lamanya Diana tinggal di Paris, di apartemen putrinya. Karena desakan dan interogasi Melissa, akhirnya Diana menceritakan apa yang terjadi di antara dirinya dan Arsene. Saat mendengar hal itu, hati Melissa sangat hancur. Sungguh hancur. Tapi setelah beberapa hari, Melissa mencoba tetap terlihat tegar dan baik-baik saja agar sang mami tak merasa cemas. Lagi pula, Melissa belum mendengar cerita versi Arsene. Melissa akan mencoba tetap netral di antara kedua orang tuanya, karena Melissa sungguh tak ingin keduanya berpisah. Melissa tak ingin jadi anak broken home seperti halnya Zahran. "Mi, mau makan apa hari ini? Aku akan memasakkannya buat Mami," tanya Melissa pada Diana, yang hanya duduk melamun menikmati udara dingin dari balkon apartemen. "Apa saja sayang, apapun yang kamu masak sangat cocok dengan lidah Mami," jawab Diana. Diana juga selalu berusaha menunjukkan sikap tenang di hadapan Melissa agar Melissa tak merasa sedih. "Ratatouille atau cassoulet?" tawarkan Melissa. "Cassoulet itu bukannya sup kacang dengan potongan daging babi, sayang? Kita kan gak makan daging babi," tanya Diana. "Bisa diganti sama beef, Mi. Tenang aja." "Ya udah, Mami mau." "Oke." "Thanks ya sayang. Beruntung sekali Mami memiliki kamu." Diana menggenggam tangan Melissa dengan hangat, menunjukkan kalau dia merasa tenang ada bersama dengan putri kesayangannya itu. "No, Mi, akulah yang beruntung karena menjadi anak Mami." Mereka berpelukan saling menghangatkan di musim dingin yang indah dan syahdu di negeri Menara Eiffel itu. Bulan Desember adalah puncak dari musim dingin di sana. Apapun yang terjadi nanti, satu-satunya yang gak akan berubah adalah rasa sayang Mami dan Papi sama kamu, Mel, kata Diana dalam dekapan hangat Melissa. "Aku mohon, Mi, jangan berantem lagi. Mami sama Papi harus bicara sampai masalah ini selesai. Dan ingatlah, jangan pernah berpikir untuk bercerai. Kalian harus tetap bersama. Demi aku," pinta Melissa. Diana belum bisa menjawab. Dia masih merasa sakit hati karena selama 20 tahun lebih bersama dengan Arsene. Baru terbongkar sekarang kalau suaminya itu pernah main gila dengan perempuan lain. "Mi?" "Iya, Mel. Mami akan usahakan agar masalah ini selesai dan menemukan solusi terbaik," tegas Diana. Melissa mengeratkan pelukannya sebagai isyarat kalau dirinya berharap kata-kata Diana adalah benar. Entah bagaimana jadinya andai takdir menguak rahasia besar Arsene yang sebenarnya. Apalagi rahasia kelam itu melibatkan sesosok anak perempuan yang bahkan tak tahu apa-apa. Shenum, satu rahasia besar yang sudah pasti akan mengejutkan banyak pihak.
Padahal Shanum sendiri tak pernah tahu siapa ayah dan ibu kandungnya. Jika dia tahu, ini entah bagaimana jadinya nanti. Arsen pun mulai bergerak. Di sela-sela kesibukannya sebagai seorang bisnismen, dia mulai mencari tahu kabar perempuan di dalam foto lawas itu. Arsen mengunjungi lokasi rumah bordir yang dulu ia kunjungi. Tapi sayangnya sekarang sudah banyak yang berubah. Lokalisasi itu sudah ditutup dan menjadi pemukiman yang padat penduduk. Arsen tak tahu harus mencari kemana lagi. Setelah dirinya meninggalkan Desi di kamar motel di malam itu, Arsen tak mendengar kabarnya lagi. Sekarang kau di mana, Desi? Apa kau benar-benar melahirkan anak itu? Ternyata kau memang penurut ya. Kau benar-benar tak menuntut aku atas kehamilanmu itu. Tapi lihatlah sekarang. Selembar putu yang kau berikan padaku nyaris saja menghancurkan kehidupan bahagia dengan Diana. Dan jujur saja, sekarang aku tiba-tiba merasa dibayangi lagi olehmu. Ungkap Arsen di dalam hati dan hanya memperhatikan lokasi yang sudah berubah total itu. Tapi dia sedang menunggu kedatangan seseorang yang akan membantunya. Jejak Desi hilang bersama waktu, tapi entah kenapa Arsen merasa dihantui dan jadi ingin tahu kehidupan terkini pelacur terbaiknya itu. Selamat sore Pak Arsen. Tak lama datanglah seorang pria tua berpakaian sederhana menghampiri Arsen yang sejak tadi hanya dia menunggu di dalam mobilnya. Arsen membuka jendela mobilnya. Tolong antar saya ke rumah Tante Erni. Kamu adalah pengawalnya di masa lalu, kan? Tanya Arsen dengan sikap yang angkuh seperti biasa. Iya, saya memang mantan pengawal Tante Erni. Dia sekarang sudah tua. Mari saya antarkan Anda ke rumahnya. Ajak orang itu. Oke. Arsen pun setuju dan mengikuti lelaki tua itu. Setidaknya sekarang Arsen akan dapat satu atau dua informasi yang dia butuhkan. Arsen berharap Tante Erni masih ingat dengannya. Mari, di sini Pak. Orang tua itu mengantar Arsen menuju ke gang sempit yang ternyata tersambung ke gang rumah Dharma dan Yayuk. Hanya terhalang oleh beberapa blok saja. Arsen terus mengikuti. Arsen merasa tak nyaman ada di gang padat penduduk itu. Sebelah sini, Pak. Ini rumah Tante Erni. Akhirnya mereka sampai. Sebuah rumah yang cukup mencolok dari rumah-rumah lain. Rumah Tante Erni yang paling besar di antara rumah-rumah lainnya. Terima kasih. Silahkan masuk. Beliau sudah tahu kalau Anda akan datang sore ini. Dia sudah menunggu di dalam. Oke. Arsen masuk dan benar saja, di ruangan tamu dari rumah itu telah menunggu seorang perempuan tua sekitar 70 tahunan, tapi masih bergaya necis. Mata keriput perempuan bernama Erni itu menatap takjub pada Arsen yang baru datang. Wah, mimpi apa aku? Kedatangan langganan terbaikku di 20 tahun yang lalu. Sambut Erni begitu antusias. Arsen hanya tersenyum samar lalu bersalaman. Silahkan duduk. Arsen tak banyak bicara dan duduk di ruang tamu itu. Tutup pintunya rapat-rapat, Dani. Perintah Tante Erni pada orang tua tadi. Baik, bos. Pintu sudah ditutup rapat dan meninggalkan Arsen serta Tante Erni saja di sana. Dia sudah meninggal, Arsen. Kedatanganmu untuk mencari Desi, kan? Tante Erni langsung memberi informasi mengejutkan. Kapan? Apa sudah lama? 1 bulan setelah dia melahirkan anakmu. Arsen tercekat lagi.
Jadi benar kalau Desi memang membiarkan kehamilannya dan melahirkan anaknya. Setelah 20 tahun berlalu, aku kira kamu tak akan mencari tahu lagi soal ini. Apa yang kamu inginkan? Bukankah dia hanya pelacur? Kamu juga tak bermaksud untuk mencari anaknya, kan? Tante Erni bicara agak sinis. Ya, walaupun dia seorang mantan mucikari, tapi sepertinya Erni mengetahui penderitaan Desi setelah ditinggal Arsen. Aku hanya ingin tahu saja. Hanya ingin tahu. Itu saja. Tegas Arsen masih bersikap angkuh. Lantas, di mana anak itu sekarang? Dia tumbuh jadi anak yang baik. Sangat baik. Seseorang memungutnya dan mengangkatnya menjadi anak. Dia dididik dengan sangat baik. Aku rasa kamu tak perlu mencemaskannya, Arsen. Arsen jadi penasaran. Dia memang tak ingin mengakui anak itu. Tapi tiba-tiba penuturan dari Tante Erni membuatnya sangat penasaran. Aku hanya ingin tahu saja. Aku tak akan mengganggu kehidupannya, kata Arsen. Baiklah, aku mohon jangan ganggu dia. Karena dia pun tak tahu kalau dia terlahir dari rahim seorang pelacur. Dan dari benih lelaki yang tak bertanggung jawab sepertimu. Dia tak pernah tahu orang tua kandungnya. Dan aku yakin, dia akan sangat hancur andai dia mengetahui yang sebenarnya. Erni memang welcome, tapi berulang kali dia menyindir Arsen. Katakan saja, siapa namanya dan di mana tempat tinggalnya. Janji dulu kalau kamu tak akan mengatakan apa-apa, andai nanti kamu bertemu dengan dia. Oke. Orang tua angkatnya juga tak tahu tentang dirimu, Arsen. Oke, aku tak akan bicara apa-apa. Baiklah, namanya Shanum. Dia tinggal di daerah ini juga. Tapi aku dengar dia telah menikah dan dibawa oleh suaminya. Shanum? Arsen menyebut nama putrinya di dalam hati dan tiba-tiba hatinya agak berdebar. Jangan usik hidupnya, Arsen. Kamu hanya ayah biologisnya, kata Erni mengingatkan. Arsen terdiam untuk beberapa saat. Apakah Arsen akan mencari sosok Shanum? Dan bersambung. Sampai ketemu di bab selanjutnya ya. Wassalamualaikum.